Film ini berkisah di sebuah kotaan perbatasan. Sekelompok kriminal mengandalkan penipuan dan kekerasan online untuk mengembangkan rantai industri kejahatan dunia maya yang mencangkup pinjaman online ilegal, pornografi, perjudian, dan prostitusi. Dikarenakan virtual dan tersembunyi, polisi terus berusaha mencari peluang untuk membasmi kelompok kriminal tersebut dan melakukan terobosan satu persatu. Pada saat yang sama, Ma Shudong yang telah terlibat dalam pekerjaan keamanan di luar negeri selama bertahun-tahun kembali untuk mencari putrinya yang terlibat dalam pinjaman online dan keberadaannya tidak diketahui. Dia menghadapi sekelompok kriminal yang sangat kejam. Polisi dan Ma Shudong memulai pertarungan hidup dan mati. Pada akhirnya, rantai kejahatan dunia maya industri hitam ini diidentifikasi dan dihancurkan, dan Ma Shudong dan putrinya pun bersatu kembali. Film dimulai dengan diperlihatkan dengan seorang laki-laki yang sedang dihajar sampai mati. Setelah itu, di tempat yang sama, kita diperlihatkan dengan kedatangan sebuah mobil hitam yang ditumpangi oleh dua orang laki-laki yang bernama Song Hao-san dan kakak kedua, kita sebut saja Opan. Setelah itu, kita diperlihatkan dengan kakak pertama yang bernama Wei Qi. Hao-san dan Opan sedang membawa kliennya yang bernama Huang karena dia tak mampu membayar hutangnya. Seperti yang kita tahu, mereka bertiga adalah pebisnis pinjaman online yang diketuai oleh Wei Qi. Hao-san pun mulai berjalan mengambil martil untuk memukul tangan Huang. Mereka pun mulai memukul tangan Huang, namun setelah itu mereka kedatangan seseorang yang bernama Huo. Ternyata Huo adalah kakak Huang dan istri Huang yang bernama Keke. Huo pun mulai mendekati Wei Qi, dia pun menanyakan hutang Huang. Dan Wei Qi pun memberikan struk hutangnya Huang, namun Huo menyobek kertas itu. Dia menyombongkan dirinya di hadapan Wei Qi, namun yang terjadi... Setelah itu, Hao-san pun mulai menghabisi Huang sampai mati. Dan Keke pun menjadi sasaran Wei Qi untuk mengganti utang suaminya. Setelah itu, kita kembali ke perbatasan negara Afrika. Kita pun diperlihatkan dengan seorang penembak jitu yang bernama Ma Shudong. Kita panggil saja Dong. Dia sedang diberikan tugas untuk membunuh para teroris. Dong pun berhasil menembak mereka sampai mereka pun mundur. Setelah itu, Dong melihat kiriman video dari putrinya. Putrinya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Dong. Setelah itu, dia pun melanjutkan pesta minum arak bersama kawan-kawannya untuk merayakan keberhasilan mereka. Namun di saat dia masih merasakan kesenangan bersama kawan-kawannya, Dong pun ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal. Dia menginfokan kepada Dong bahwa putrinya telah hilang. Dia pun mulai marah dan mengeluarkan pistolnya, lalu menembak ke arah teman-temannya. Dan film Quick Counter Attack baru dimulai. Setelah itu, kita diperlihatkan dengan sebuah siaran berita bahwa seiring perkembangan teknologi internet beberapa tahun ini, sering terjadi penipuan, siaran langsung pornografi, pinjaman online, judi online, dan berbagai kejahatan internet jenis baru yang semakin merajalela, dan sampai terjadinya bunuh diri. Dan polisi pun akan mengambil tindakan. Kita pun berpindah ke kota Ang. Dong sedang mencari seseorang yang bernama Chang Mao untuk melakukan transaksi agar dia mendapatkan putrinya kembali. Setelah dia bertemu dengan laki-laki tersebut, dia pun diantarkan ke tempat anaknya berada. Di tempat lain, Wei Qi sedang menyiram para wanita yang berada di dalam penjaranya karena mereka tak mampu membayar hutang mereka, dan mereka semua akan dijadikan wanita malam untuk bisnis prostitusinya. Setelah itu, putri Dong yang bernama Mali An pun ternyata ditangkap oleh Wei Qi karena dia tak mampu membayar hutangnya. Dia tertipu oleh pinjaman online, dan dia pun disiksa oleh Opan dan anggotanya agar dia mau bernyanyi dan berpakaian seksi di depan kamera agar hutangnya terlunaskan. Namun dia menolaknya. Pada akhirnya siksaan pun dilanjutkan.
Sedangkan Weiki duduk santai sambil menonton film Tom and Jerry. Setelah itu, Dong dan Chang Mao sudah sampai di tempat tujuan. Dong pun disuruh masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, dia pun memberikan uang yang mereka minta. Namun setelah uang itu diberikan, ternyata dia ditipu oleh mereka. Mereka pun akhirnya dihajar oleh Dong tanpa ampun. Setelah itu, Chang Mao pun tercengang melihat mereka semua sudah babak belur. Setelah itu, Dong pun menyuruh Chang Mao untuk melakukan pinjaman online. Namun Chang Mao takut karena bunganya mencapai 3 kali lipat dalam 1 bulan. Dan dia pun memberitahukan salah satu penipu online yang bernama Peter. Di malam harinya kita berpindah ke tempat hiburan. Kita diperlihatkan dengan wanita cantik dan seksi yang bernama Tong. Dan di tempat itu juga ada Dong yang sedang mengintai Peter. Sedangkan Tong sedang bersama dengan seseorang lelaki. Mereka membahas tentang pemotretan agar uang yang mereka butuhkan akan segera cair. Setelah itu lelaki tersebut memberikan obat tidur untuk Tong. Namun Tong tak mengetahuinya. Akan tetapi Dong melihatnya. Ternyata juga Tong mengetahui hal itu dan dia pun mulai menukar gelas tersebut. Dan Dong pun datang mencekik leher lelaki tersebut agar Dong bisa menggagalkan aksinya. Akhirnya Dong dan Tong pun berbasa-basi agar mengecoh lelaki tersebut. Pada saat yang sama Peter pun muncul. Hal inilah yang ditunggu-tunggu oleh Dong. Setelah itu, Dong meninggalkan Tong dan lelaki tersebut untuk mengikuti Peter. Ketika Peter sedang bercinta dengan kekasihnya, Dong pun menghampiri Peter dan mulai memukulnya. Setelah itu, Dong mulai mengikat Peter untuk diinterogasi. Dong pun mengecek HP Peter, dan ternyata selama ini dia menipu anaknya dengan hasil editan fotonya agar terlihat kaya. Dan dengan cara ini dia menipu anak Dong untuk meminjam uang di pinjaman online. Dong pun emosi dan mulai menghajar Peter untuk memberikan pelajaran untuknya. Dong pun bertanya di mana anaknya berada. Peter menjawab di area hiburan lantai 5. Setelah itu Dong pun OTW ke tempat tersebut. Di perjalanan dia mengingat masa-masa bersama anaknya yang selalu menyayanginya. Memang benar cinta pertama anak perempuan adalah seorang ayah. Di tempat lain, Weiki beserta anak buahnya mereka akan pergi menemui Tuan Long dari kantor pusat grup Asia Tenggara. Setelah mereka sampai, ternyata Tuan Long sudah menunggu mereka lumayan cukup lama. Setelah itu, Tuan Long mengatakan kepada Weiki, "Kenapa sulit sekali bertemu denganmu?" Weiki mengatakan, "Sekarang kan sudah canggih, kenapa tidak melakukan panggilan video saja?" Namun, tangan kanan Tuan Long memarahi Weiki dan mengata-ngatai Weiki. Weiki pun marah dan menghantam kepalanya dengan toples kaca. Pada akhirnya, Opan mengalihkan suasana agar tidak menjadi panas. Setelah itu kita kembali ke kota Ang. Kita diperlihatkan dengan Tong yang sedang memasang lensa kamera di matanya. Ternyata Tong adalah agen polisi yang sedang menyamar untuk membongkar data-data pinjaman online. Begitu pula dengan Dong, dia berada di tempat yang sama dengan Tong. Dong ke tempat tersebut untuk mencari anaknya menurut info yang dia dapatkan dari Peter. Setelah Dong masuk ke tempat hiburan tersebut, dia melihat anak buah Weiki sedang membawa seorang wanita untuk dipaksa siaran langsung karena wanita itu tak sanggup membayar hutangnya. Dan dia melihat juga banyak agen polisi yang sedang menyamar. Sedangkan Tong dia akan mengikuti sesi foto dan sambil menyelidiki tempat tersebut. Setelah itu giliran Tong untuk berfoto. Dia pun menyuruh lelaki tersebut untuk melepaskan pakaian yang dikenakan Tong. Di tempat yang sama, Dong sedang menghajar para penjaga yang ada di tempat tersebut. Dan ternyata Tong juga sedang menghajar karyawan yang ada di situ. Setelah itu Dong pun akhirnya bertemu dengan Haosan dan mereka berdua pun berkelahi. Ternyata Haosan cukup kuat. Akan tetapi Dong masih bisa menandinginya. Setelah Dong dalam keadaan kesakitan, Haosan akan membunuh Dong dengan kapak. Namun untungnya ada Tong yang menyelamatkan Dong.
Pada akhirnya Haosan pun kalah dan Dong pun segera pergi. Namun di saat dia pergi ternyata polisi sudah mengepungnya. Pada akhirnya dia pun melewati jalan pintas dengan cara melompat dari satu lantai ke lantai berikutnya. Setelah itu Haosan pun tertangkap dan dilihat oleh Dong. Namun dia meninggalkan tempat tersebut. Dong pun melanjutkan perjalanan ke tempat pemandian umum. Di malam harinya, Wei Qi sedang berlatih memukul. Namun ternyata dia tidak berlatih memukul, melainkan yang dia pukul adalah Chang Mao. Karena Chang Mao sudah memberikan informasi untuk Dong. Akibatnya pendapatan mereka terputus dan polisi sudah menutup sebagian tempat mereka. Dan Wei Qi bertanya kepada Opan tentang bisnis mereka yang sedang melakukan siaran langsung. Opan pun menjelaskan bahwa bisnis siaran langsung mereka banyak yang mendukung dan penghasilan mereka cukup besar. Wei Qi pun bertanya lagi bagaimana dengan bisnis judi online-nya. Opan pun menjelaskan bahwa bisnis judi online mereka naik menjadi 12% atau sekitar 20 juta yuan. Opan pun menjelaskan bahwa mereka memiliki operator yang handal dalam mengatasi pembobolan dari polisi. Setelah itu kita kembali ke penjara. Malian dia melihat sebuah mobil yang sedang terparkir dan dia melihat plat nomor mobil tersebut. Dia pun mengingat bahwa ayahnya pernah mengajarkannya cara memeriksa kamus dan mencari halaman. Dia pun mulai membuat kata kunci di kancing jaketnya. Namun di saat dia menulis di kancing jaketnya, tanpa sengaja jarinya pun terluka. Dan dia mengingat kembali bersama ayahnya di saat kejadian yang sama. Setelah itu di kantor kepolisian kota Ang, Haosan sedang diinterogasi. Namun para anggota polisi tersebut tak mendapat jawaban yang jelas. Dia malah menjawab di luar dari pertanyaan. Setelah itu Ketua Tong pun melaporkan hasil penyelidikannya kepada Pak Yang. Dia telah menemukan berkas-berkas hasil foto-foto vulgar dan kontrak pinjaman uang yang ada di kantor Haosan. Pak Yang pun menyuruh Tong untuk mengabari keluarga korban dan untuk menjemput mereka dan menyimpan berkas tersebut. Setelah Dong sudah menyelesaikan mandinya, dia pun akan mengangkat bajunya. Namun kartu cewek-cewek cantik pun jatuh dari bajunya. Seseorang pun menertawai Dong dan mengatakan sekarang abad ke-21 adalah era internet. Dan dia pun menunjukkan sesuatu kepada Dong. Setelah Dong melihat itu, dia mengenali wanita tersebut yang dia lihat di tempat hiburan waktu itu. Dia pun mulai penasaran. Pada akhirnya Dong pun bertanya bagaimana cara menggunakannya. Lelaki tersebut menjelaskan, yaitu dengan memberikan gift kepada mereka. Dong pun memberikan gift kepada wanita tersebut dengan angka yang cukup besar. Namun segerombolan orang datang di tempat pemandian umum itu untuk mencari Dong. Akan tetapi setelah mereka masuk, ternyata Dong pun keluar dengan santai. Ternyata Dong sudah selesai menghajar mereka semua. Setelah itu, Tong bersama anggotanya sedang menginterogasi Haosan untuk mendapatkan informasi. Tong bertanya dengan cara yang cerdik, yaitu memanas-manasi Haosan tanpa dia sadari. Haosan pun sudah memberikan titik lokasi tempat perusahaan mereka berada, dan Ketua Tong pun juga sukses mendapatkan jawaban sesuai yang dia inginkan. Ternyata Ketua Tong cukup cerdik untuk mengelabui Haosan. Mereka berdua pun meninggalkan Haosan, dan anggotanya juga sudah mencatat apa yang diucapkan Haosan tadi. Pada malam harinya, kita diperlihatkan dengan sebuah mobil hitam yang ditumpangi dua orang, satu laki-laki dan satu wanita. Ternyata wanita itu pergi ke sebuah penginapan untuk menemui Dong, karena Dong sudah memberikan gift kepada wanita tersebut. Dia pun mulai mencari kamar yang sudah dipesan oleh Dong. Setelah dia masuk ke dalam, ternyata Dong sudah berada di belakangnya. Dia pun mulai menggoda Dong. Namun Dong merasa risih karena tujuan dia memesan wanita tersebut adalah untuk menguntip informasi dari wanita tersebut tentang keberadaan anaknya. Namun wanita itu tak mengetahuinya, karena ketika mereka dibawa ke sana, mata mereka semua ditutupi. Di tempat lain, para polisi sedang menerbangkan drone untuk menyelidiki tempat lokasi yang mereka tandai. 通水通电呢？ 已经联系了相关部门。 Sedangkan Dong membajak mobil yang ditumpangi wanita tadi dan dia menghajar lelaki tersebut. Para polisi pun sudah menuju ke lokasi yang mereka tandai. Ketua Tong pun menyuruh untuk memadamkan listrik dan menunggu instruksinya.
Tong pun menyuruh mematikan listrik area 1 sambil melihat live para wanita yang ada di video tersebut. Namun zong, begitu pula dengan area 2. Setelah itu mereka melanjutkan ke area 3 dan mereka berhasil menemukan titik lokasi yang mereka cari. Ternyata ketua Tong laki-laki cukup cerdik untuk mendapatkan lokasinya. Setelah itu para polisi pun dikerahkan untuk menuju ke lokasi tersebut. Begitu pula dengan Dong, ternyata dia sudah sampai duluan di tempat tersebut. Dia pun mulai masuk dan menghajar penjaga CCTV. Setelah itu dia pun mulai mencari keberadaan anaknya. Para penjaga pun mulai berdatangan. Dong pun mulai menghajar mereka satu persatu. Pada akhirnya dia sampai di penjara bawah tanah dan menemukan para wanita yang di penjara. Dong pun mulai membuka penjara tersebut, namun dia tak menemukan anaknya. Dia pun kembali mencari dan membuka sebuah tirai dan menemukan jaket anaknya. Dia mengira itu anaknya, ternyata wanita tersebut bukanlah anaknya. Dong pun mulai menyelamatkan wanita tersebut untuk membawanya keluar, namun dia pun dikepung. Pada akhirnya dia terpojok. Namun dia tak putus asa, dia pun mulai menghajar mereka walaupun dia sudah kewalahan. Pada akhirnya para penjaga pun ketakutan karena Dong cukup tangguh. Di saat ada kesempatan, dia pun akhirnya berhasil lolos dan membawa kabur wanita tersebut untuk diselamatkan. Di perjalanan, Dong dan ketua Tong pun berpapasan dan saling melirik. Setelah itu wanita itu pun sadar dan Dong pun bertanya kepada wanita tersebut dan menunjukkan foto anaknya. Wanita itu pun mengingatnya bahwa jaket itu diberikan oleh Malian karena dia kedinginan. Setelah selesai mengingat kejadian tersebut, wanita itu pun memberikan informasi bahwa Malian sudah dibawa pergi karena dia tak patuh dan akan dijual ke Asia Tenggara. Dong pun bersedih. Setelah itu wanita itu pun diturunkan di sebuah tempat. Dan sebelum meninggalkan Dong, dia pun menunduk untuk mengucapkan rasa terima kasihnya karena sudah menolongnya. Dong pun melanjutkan perjalanan. Di saat itu pula hujan pun turun dan Dong pun berhenti sejenak untuk melihat jaket anaknya. Dia pun melihat tulisan di kancing jaket anaknya. Namun tiba-tiba saja dia pun ditabrak oleh seseorang dengan sengaja dan mobilnya pun terbalik. Ternyata yang menabrak adalah Wei Qi. Setelah itu Wei Qi pun mendekati mobil Dong. Ternyata Dong pun dalam keadaan sekarat. Untungnya polisi pun datang ke tempat terjadian tersebut. Wei Qi pun melihat itu, dia pun kabur dan melempar puntung rokok dan membakar mobil Dong. Ternyata ketua Tong berhasil menyusul Dong dan dia pun mulai menyelamatkan Dong. Namun belum berjalan cukup jauh, mobil yang ditumpangi Dong pun meledak. Pada saat itulah dia pun memimpikan anaknya. Dalam mimpi tersebut, Dong tak berhasil menyelamatkan anaknya. Ternyata Dong pun sudah berada di ruang UGD, sedang dilakukan strum jantung. Akan tetapi di layar monitor menunjukkan garis lurus. Keesokan harinya, para polisi pun sedang melakukan olah TKP yang terjadi kemarin malam. Malam harinya, Wei Qi pun sedang merayakan sebuah pesta. Di dalam acara tersebut, Wei Qi menyampaikan kepada Opan, dia yang akan memegang bisnisnya, dan semua yang menjadi milik Wei Qi akan menjadi milik Opan. Wei Qi pun memberikan sebuah data-data perusahaan yang akan dikelola oleh Opan. Beberapa hari kemudian, Opan pun sudah menjadi bos besar. Dia dan Keke pun sedang menonton hasil bisnis mereka, dan keuntungan mereka semakin banyak. Setelah itu, di kantor polisi, Pak Yang sedang mengadakan rapat untuk menetralkan penggunaan internet. Karena penggunaan internet sudah semakin buruk, dan para anggota kepolisian pun mulai bergerak di seluruh penjuru kota Ang. Opan dan Keke pun tercengang karena bisnis online-nya semua sudah diamankan oleh polisi. Dan para polisi sudah bergerak untuk mengepung tempat Opan dan Keke berada. Mereka berdua pun berlari, namun mereka sudah terpojok.
Akan tetapi flash yang diberikan oleh Wei Qi pun lampunya tiba-tiba menyala. Pada akhirnya flash tersebut meledak dan Ketua Tang pun berlari untuk menyelamatkan Keke. Pada akhirnya Opan pun tewas karena ledakan yang terjadi. Ternyata Wei Qi yang melakukan semua itu dan dia sudah merencanakannya dengan matang karena dia jadikan Opan sebagai umpan agar dirinya tidak tertangkap oleh polisi. Dan ternyata Dong yang berada di rumah sakit dia belum mati, cuman dalam keadaan sekarat. Dia pun dibawa ke alam mimpi dan mengingat kenangan bersama anaknya dan mengingat pula waktu dia bertugas di perbatasan. Dari mimpi tersebut ternyata Dong mulai sadarkan diri dari komanya. Setelah itu dia pun ingin pergi ke kamar mandi dan dia pun diantarkan oleh para penjaga dari kepolisian karena dia dalam penyelidikan polisi. Dia pun mulai masuk. Para polisi sesekali melihat ke arah toilet karena mereka takut Dong akan kabur. Namun ternyata benar saja dugaan para polisi. Ternyata Dong sudah kabur lewat jendela. Setelah itu dia pun mulai mencari kata kunci yang tertulis di kancing jaket anaknya. Dia pun mencari teka-teki itu cukup lama. Pada akhirnya dia pun mulai berhasil memecahkan teka-teki tersebut dan mulai melacaknya. Kita berpindah ke jalan raya. Wei Qi berada di dalam mobilnya. Dia sedang menelpon operatornya untuk menanyakan soal uangnya. Karena uangnya sedang dalam proses pemindaian ke rekening luar negeri dan membutuhkan waktu 20 menit. Sedangkan Dong sudah mendapatkan mobil yang dia cari dari petunjuk tulisan anaknya dan dia pun mulai menghadang mobil tersebut. Ternyata mobil tersebut ditumpangi oleh operator Wei Qi. Dong pun menyuruh si operator tersebut untuk meninggikan peluang pemenang. Dia pun tak mau, namun Dong mengancamnya. Pada akhirnya dia pun melakukannya dan para pemain pun berbahagia karena mereka menang dengan jumlah yang sangat besar. Sedangkan Wei Qi pun bingung karena tiba-tiba saja layar monitornya error. Dia pun ditelepon oleh Dong. Wei Qi pun menyuruh Dong jangan menyentuh uangnya dan Dong pun menanyakan putrinya. Wei Qi pun menjawab, ikuti dia di pabrik baja. Dong pun OTW ke pabrik baja. Sesampainya di sana, dia pun menabrak tembok pabrik tersebut dan dia pun berhasil masuk. Namun yang terjadi, Wei Qi menembak ke arah Dong yang sedang menyetir. Dong pun berusaha menghindari tembakan tersebut. Pada akhirnya, dia pun menabrak tiang. Wei Qi pun mendekati mobil tersebut, akan tetapi dia tak menemukan Dong. Sedangkan Dong berlari untuk bersembunyi dari Wei Qi, karena tujuannya adalah menyelamatkan anaknya. Pada akhirnya dia pun berhasil menemukan anaknya. Namun lagi-lagi dia harus berhadapan dengan satu anggota Wei Qi. Dong pun cukup kewalahan karena dia cukup lihai dan lincah. Sedangkan Wei Qi masih memeriksa uangnya, namun layar monitornya error dan dia pun mulai kesal. Sedangkan Dong sudah berada di dalam lubang api. Untung saja dia masih bisa bertahan. Pada akhirnya dia dapat membalikan keadaan. Setelah itu dia akan menyelamatkan anaknya. Akan tetapi Wei Qi pun datang dan menembak kaki Dong. Ketika Wei Qi ingin menembak Ma Lian, Dong pun berdiri dan berduel dengan Wei Qi. Setelah itu Wei Qi pun masih hidup dan para polisi pun sudah berdatangan di pabrik baja tersebut dan mulai menangkap Wei Qi. Sedangkan Ma Lian bersedih karena dia mengira ayahnya sudah mati. Akan tetapi kita pun diperlihatkan bahwa Dong masih hidup. Kita pun dibuat terharu karena pengorbanan seorang ayah yang begitu tulus untuk menyelamatkan anaknya. Setelah itu Ketua Tong sampai di hadapan Dong dan putrinya. Ketua Tong pun membiarkan mereka berdua.
Setelah itu, kita diperlihatkan bahwa kepolisian Kota Ang bekerja sama dengan polisi luar negeri untuk memutuskan sindikat dunia maya dan menyita uang senilai 1.800.000.000 yuan dan judi online, prostitusi online, pinjaman online, serta siaran pornografi sudah dihentikan. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan Tuan Long yang berbicara lewat telepon bahwa mereka masih perlu menguasai lebih banyak informasi tentang sindikat penipuan di Asia Tenggara. Dan film pun sudah berakhir.